Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramdhani dengan NIM 1902366. Saya mahasiswa program studi pendidikan kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penanganan hoax dalam masa pandemi COVID-19 dari kacamata kriminologi. Nah, pandemi COVID-19 ini datang dan mengancam semua sektor kehidupan masyarakat. Bukan hanya sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ada juga sektor lain, yaitu munculnya kejahatan yang begitu signifikan di lingkungan masyarakat. Nah, biasanya tindakan kriminal yang banyak terjadi di era pandemi COVID-19 ini yaitu kejahatan jalanan, kejahatan cyber, penculikan, dan pencurian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kejahatan cyber. Kejahatan cyber lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi di era digitalisasi dan globalisasi saat ini. Nah, kejahatan cyber itu sendiri sering disebut dengan kejahatan cybercrime. Nah, kejahatan cybercrime itu sendiri diantaranya ada pornografi, perjudian online, penipuan bisnis online, pembulian oleh netizen-netizen di media sosial, dan termasuk pemberitaan informasi yang berbau adanya kebohongan dalam informasi tersebut atau yang sering disebut dengan hoax. Berita bohong ini atau dikenal dengan istilah hoax merupakan suatu informasi yang tidak benar atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian dan sengaja disebarluaskan untuk menciptakan situasi kegaduhan di masyarakat, dan keadaan di masyarakat menjadi panik dan cemas. Penyebaran hoax lebih sering terjadi di media-media sosial. Media-media sosial tersebut diantaranya ada Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dalam konteks media sosial, maraknya wabah hoax di masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adanya faktor kebiasaan masyarakat yang selalu ingin cepat berbagai informasi, tergesa-gesa untuk membagikan berita, suka bercerita tentang sebuah informasi yang diterimanya tanpa suka melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kebenarannya, atau tanpa melakukan cross check terlebih dahulu dari mana itu sumber datangnya informasi tersebut, siapa yang pertama kali membuatnya, dan siapa yang menyebarkannya. Bila dilihat dari sisi penegakan hukum, penyebaran berita bohong ini atau hoax ini mengarah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau mengarah kepada Undang-Undang ITE. Namun, dari sisi kriminologi sendiri, hoax bisa berkaitan dengan rusaknya tatanan masyarakat, terganggunya proses kebijakan penanganan pandemi COVID-19 ini di masyarakat, terus terjadinya hal kontraproduktif terhadap upaya penanganan pandemi COVID-19 ini. Tinjauan kriminologi dalam tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu diantaranya yang pertama ada faktor dari manusia itu sendiri, yaitu atau faktor human error. Sebagai pengguna media sosial, manusia itu sering kadang-kadang mudah emosi saat membaca berita. Ketidaktahuannya informasi berita tersebut benar atau bohong. Terus malas dalam mencari kebenaran informasi, keisengan dalam menyebarkan berita bohong. Nah, itu faktor dari manusia itu sendiri. Kemudian faktor selanjutnya adanya kepentingan kelompok. Itu disebabkan karena adanya ketidaksukaan sekelompok orang atau kelompok tertentu, sehingga dia melakukan penyebaran berita bohong terhadap kelompok-kelompok itu. Selanjutnya ada faktor teknologi. Teknologi yang semakin maju, karena dalam penggunaan teknologi perbuatan kriminal sangat besar potensinya, apalagi perbuatan tersebut bisa mencangkup seluruh wilayah negeri ini. Nah, yang terakhir ada upaya-upaya penanggulangan penyebaran berita bohong
yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan edukasi bahaya hoax di daerah yang akan berpotensi percaya akan berita-berita bohong atau berita hoax di masyarakat. Selain itu juga melakukan sosialisasi di tingkat pendidikan agar pelajar atau mahasiswa menjadi pelopor akan bahayanya hoax ini. Serta upaya tindakan tegas dari aparat pemerintah, baik itu polisi, baik itu dari Kominfo yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi dan komunikasi di media sosial, memberikan tindakan berupa memberikan tindakan sanksi pidana atau upaya persuasif dalam rangka mengendalikan sosial dengan mengarahkan perilaku agar mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat itu. Terakhir, saran dari saya kepada masyarakat yang menggunakan media sosial, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lainnya, harus lebih bijaksana dalam menggunakannya. Terus harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial tersebut, harus berhati-hati dalam menyebarkan suatu informasi atau berita media sosial, karena jika salah kita menyebarkan informasi tersebut, itu akan merugikan diri kita sendiri maupun merugikan orang lain. Nah, kepada penegak hukum, eh, harus lebih berperan dalam pencegahan maupun penindakan, karena sampai sekarang berita hoax masih banyak tersebar di masyarakat.